Bitasdiki kelawan benerno wa takdiran dusnati Al-Qur'ani kaya Qur'an. Dan sungguh aku telah memberi kitab kepada Musa. Kitabnya namanya kitabnya Nabi Musa itu namanya Taurat. Sungguh aku telah memberi kitab kepada Nabi Musa. Nama kitabnya Taurat. Kitab yang mana di situ sudah pernah disebutkan nama seorang nabi, Nabi Muhammad. Tapi sebagian dirubah. Jadi dalam kitab-kitab itu ada riwayatnya. Al-haditsus sani an Atha ibn Yasar an Kahbil Ahbar qala 'allamani abi Tawrata illa sifran wahida kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhriju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Qala alamani, jadi An-Kahbil Ahbar pernah berkata, qala alamani, aku pernah diajar oleh bapak saya. Qala alamani abi at-Taurat, ing seluruh kitab Taurat illa sifra wahida, kecuali satu lembar. Jadi aku itu pernah diwuruh bapakku kitab Taurat illa sifra wahida, kecuali sak lembar iki dirobek bapakku. Karena yahtimuhu, sak lembar mau dilempet ya bapakku, wayu difuru sunduk, lalu dimasukkan di sunduk, dimasukkan di laci. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fi nabiy yakhruju akhiraz zaman. Falamma mata, monggo ing dalam semangsane mati wafat abi sapa bapak ingsun. Ketika bapak saya wafat, aku penasaran, tak buka fatahtu, buka sapa ingsun hu ing iki lempitan mau. Bayi dari nabi yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalam satu lembar yang dirobek oleh bapak saya tadi dimasukkan di laci ada cerita Nabi yang menuju akhir zaman, Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah, wa hijratuhu di Madinah, hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya meliputi negara Syam. Siapa namanya? Muhammad. Jadi kitab Taurat itu kitab yang sudah disebutkan, yaitu ada Nabi Muhammad tapi dirobek. Entah apa modusnya. Nah, Nabi Musa ini dikasih kitab Taurat oleh Gusti Allah, yang mana kitab ini akhirnya diperselisihkan. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Nasibnya tidak jauh beda dengan Al-Quran. Al-Quran ketika dibawakan Nabi juga kebanyakan kaum membenarkan, kebanyakan kaum juga mendustakan. Sama nasibnya dengan Al-Quran. Nabi Musa itu Nabi lahir tahun berapa ya? 1527. Lahir waktu kekuasaan Malik. Jadi Ramses Akbar, Fir'aun. Nabi yang cabel, Nabi yang apa? Ngomong KPTO apa? Kaset, nggak ada cetok, jadi Nabi sing pelak yang Nabi Musa. Karena Nabi yang masa kecilnya sudah pernah makan bara, jadi ini bisa saya Nabi makan bara di Nabi Musa, makan bara masa kecil. Jadi waktu Nabi Musa digendong oleh Fir'aun, ngerti langsung jangan Fir'aun dijabak langsung modal. Akhirnya bilang ke istrinya, ini besok yang akan menghancurkan kekuasaan dengan kekuasaan saya. Dimarahi modal. Akhirnya istrinya bilang, ada cilik ya kak kamu apa-apa. Jadi ada cilik, itu ada cilik. Akhirnya dites oleh Fir'aun, dikai roti, sampai dikai wawang api.
Aslinya Musa tapi juga roti. Diriwayatkan malaikat menggok tangane juga wow. Jadi akhirnya Nabi Musa mau bara api itu akhirnya jatuh ya Musa jatuh. Akhirnya bisa selamat. Oh iya mereka nanti ijek Musa beda roti ngambil nopo bara api itu. Jadi Nabi Musa Nabi yang mencatat Nabi yang punya tugas untuk mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari Mesir itu Nabi Musa, Nabi yang punya julukan Kalimullah. Kalimullah itu Nabi yang langsung bisa bicara dengan Gusti Allah itu Nabi Musa, termasuk Nabi Ulul Azmi. Gagal. Diriwayatkan kali Nabi waktu diisrakan itu ketemu Nabi Musa bentuknya kupaga, ya, gagal, terus rambut gondrong, jenggotnya sampai itu bodong, wah kan gagal Musa itu. Termasuk Nabi sing duwe 3 keistimewaan. Fisiknya kuat luar biasa, terus tongkatnya, terus tangannya itu bisa mengeluarkan sinar. Itu Nabi Musa, tangannya bisa mengeluarkan sinar. Jadi harus agak sentrom lah. Jadi nasibnya kitab Taurat itu ya sama dengan Al-Quran gitu, ada yang mendustakan, ada yang membenarkan. Walaula kalimatun namunno ora ono opo kalimat atau ketetapan sabakot kang wis dingin min rabbika sanging pirang sira. Iku takhir bi takhiri hisabi wal jaza kelawan ngakhirake hisab lan jaza. Bil khalaiki maring pira-pira makhluk ila yaumil kiamat. Maring kemaka saking dina kiamat laku dia mongko yekiden adili. Bainahum ing dalam antarane kaum mau dunya ana ing dalam dunia. Bima krono barang ikhtilaf kang padha persulayan perselisihan ing dalam kita gitu. Andai kata Allah tidak lebih dulu punya keputusan bahwasanya orang-orang mereka yang berdosa itu mereka akan dihisab di akhirat, ya di hari kiamat, maka mereka akan dianggap akan dihakimi waktu itu di dunia. Bisa wis netapno ngomong iki ya muni balasane nang akhirat. Mangkane nek ana film sampai sire ono Habib Pitik langsung ngomong film iki drama Habib Pitik baru ngono ndase nerjem kabeh kualat Pitik. Ngono ya oleh apa umat manusia itu lebih umat Nabi Muhammad itu dosa itu di tidak ditobati, jadi kisahnya ini tidak menjadi kiamat. Buat menawa akhir-akhir tobat. Mengenai uang itu aja sumpah kau ya apa wae aja sampai nanti hati dua pikiran ya Allah pengen mati gitu. Aja sampai dongo pengen cepet mati. Dongo umurnya dawa. Lamono nakal, buat menawa akhir-akhir iso toh. Lamono perbuatan api, iya iso numpuk perbuatan. Aja sampai saking sepeke sampai ya Allah. Anak mati lagi di bangga ini menghadapi kenyataan hidup kok ini pahit, pedih, ini sebagainya. Jadi jangan sampai punya pikiran seperti itu. Jadi karena apa? Umat itu ketika melakukan kesalahan, hisabnya itu ditentukan oleh Gusti Allah, diputuskan oleh Gusti Allah besok di hari kiamat. Tapi ada memang orang yang melakukan kesalahan tapi sebelum hari kiamat sudah disiksa Gusti Allah itu ada. Apa di antaranya siksa wong sing wong tua. Anak durhaka kepada orang tua itu siksanya di samping besok di akhirat, nah ini dunia sudah disiksa. Jadi bahaya, hati-hati. Nah siksaan sing paling bahaya wong tua itu dicabut hidayahnya. Jadi semakin wong tua semakin abot ngakoni api. Semakin kasar orang tua, semakin abot melakukan sholat. Karena apa? Orang yang berani orang tua itu siksanya di dunia sudah pastikan. Apa diantaranya dicabut hidayahnya oleh Allah, kan bahaya. Kalau sudah seperti hidayahnya tidak bisa berbuat baik, kan tidak ada harapan untuk masuk ke surga.
Jadi walaula kalimatun sabaqat fi rabbik laqudiya bainahum wa innahum lan sak temene ay al-mukadzibina fi sak temene wong sing dustaake kitab Taurat mau la fi sakin iku yakti ana ing dalem keraguan minhu saking kitab muribin kang gelisahake wa inna kulan lan sak temene iki ditahqiq bisa baca wa in kulan wa tasid wa inna kulan saben-saben kulal kala iki saben-saben makhluk lama iki mazaidah walam muatoa mikis iko samin layu wafiyanna yakti bakal nyempurnakake temen ing kaum robuka sapa pangeran sira a'malahum ing pira-pira amali ai jazaaha tegese nyempurnakake balesane Gusti Allah wa innahu lan satemene Gusti Allah bima ya'maluna lan barang lan padha nglakoni sapa kaum kafirun iku nguasai atau nguweroi mudane nguweroi kabeh itu. Jadi bahwasanya setiap mereka, yaitu mereka yang bagi ada yang takdir, tasdik yang benarkan, yang mereka juga yang mendustakan, itu akan disempurnakan oleh Allah. Gusti Allah akan menyempurnakan amal mereka. Artinya Allah akan membalas mereka. Api dibalas api, elek dibalas elek. Enggak ada satupun perbuatan itu yang tidak akan dibalas oleh Allah. Nah, ini kali ini di pelajaran ini ya, nggak perlu aku ini melakukan api, tapi ini bila Allah mungkin aku itu loh, Gusti Allah. Juga nggak perlu aku itu ngiteni melakukan elek wong, mengaku lo nggak ditugas, nggak dikasih Gusti Allah kanggo ngitung amale wong. Gusti Allah nggak kasih balas, nggak menungso. Pastaqim mongko istiqomah sira lurus sira alal amali ing atase perbuatan bil ma'rufi bi amri rabbika kelawan perkara pangeran sira wa du'ai ilai kama kaya perkara umirta kang wis perintah saka sira wa man lan wong taba kang wis tobat. Oke, amanah kang wis padha iman, maka ing dalam sebutan sira. Dan luruslah, lurus saya tidak lengo-lengo. Lurus amale lurus. Sebagaimana engkau diperintahkan si Allah, ngono yang ngono, ngene yang ngene gitu. Bersama dengan orang-orang yang sudah bertobat, bersama dengan orang-orang yang beriman. Wala tadgaulan ojo te tujawizu tegese ojo te melampaui batas apa sira. Ayat tujawizu padha nglampahi hududallahi. Jadi aja sampai melampaui batas. Bahkan dalam salah satu tafsir ojo te teman-teman walaupun dengan orang musyrik pun gitu. Selain tafsir ini, jadi ojo sampai melampaui batas nih. Kalau itu senajan ngambil orang musyrik pun dan sebagainya seperti itu. Innahu satune Gusti Allah bima kelawan barang tak malu kang padha nglakoni sira kabeh basirun iku ngwerohi ayo janji muga bakal bales sapa Allah pun sira kabeh. Jadi karena sesungguhnya Allah itu pasti mengetahui dan Allah tidak hanya mengetahui, pasti akan balas perbuatan kamu semua. Wala tarkamu lan aja padha condong sira ai tamilu condong sira ilal ladzina maring pira-pira akeh dolam kang padha dolim. Batamasa mongko menanikum ing sira kabeh, itu si menanikum ing sira kabeh anaru apa neraka. Dan
ojo sampai condong dengan orang-orang yang dolim. Ini sebagian tafsir mengatakan ojo apa condong melu kayak perbuatan yang dolim itu, atau ada yang mengatakan nggak usah minta tolong pada orang dolim, karena dengan kamu minta tolong seakan-akan kamu itu rela dengan perbuatan mereka. Itu yang akan menyebabkan tamassakum annar, menyebabkan engkau akan ditimpa dikenai musibah neraka, akan dikenai api neraka gitu. Jadi ojo gampang jaluk tulung wong sing kira-kira lumayan Gusti Allah. Muga-muga padha akhire padha karo ridho ikhlas lewat dengan apa yang mereka lakukan gitu. Niki ya pancen kudu kuat hati ini. Kadang-kadang ya iso, tapi kenyataannya dalam hidup saking terpuruk akhirnya jalur tolong sing kira-kira harus melanggar gitu. Makanya ya iso kudu sak kuat-kuat. Lah kuat caranya apa kuat? Ya artinya kudu sering digawe ritang. Artinya kudu ngadu sakno meneh ya iso. Nah seluruh aja sampai wiritane kali. Nek sekedar pengetahuan itu bisa buka internet, buka YouTube, tapi oleh jenengan apa ngasah atine iku kan ya gak iso nek diwaca bareng-bareng. Jadi ngaji itu tidak sekedar ngrungokno terus njibok pengetahuannya tok. Pengetahuannya iso MP3 dirungokno ya sesuai apa. Tapi bagaimana hati kita ini kuat mengatakan kalau haram itu kita nggak melakukan, kalau baik itu kita melakukan. Ini kan butuh hati yang kuat. Hati yang kuat apa yang mau dewirita, termasuk mau demaca rotibul atas itu. Itu diusahakan ya sampai sering-sering telat. Tapi umpamanya terpaksa telat, yo ojo sampai saking baru itu sampai ngomong. Ya lumayan ya pelajarannya gitu. Wa ma lakum lan ora ana iku kedue sira kabeh min dunillahi sang saliyane Gusti Allah, ai guiri dikasih saliyane Gusti Allah min auliya saking pira-pira penolong. Dari auliya waliun itu namanya penolong. Auliya namanya wali ku artinya akeh. Ana sing wali ku ya kekasih. Bolehkah saya mengaku wali tapi oleh wali? Aku ini wali, samping wali murid ya, aku wali Gusti Allah, aku ngaku wali. Nah aku gak ngaku nek aku iki dikasih Gusti Allah terus aku menemah Gusti wargane sapa? Aku ya kudu pede nek disayangi Gusti Allah. Aku dibenci Gusti Allah gak ngono, aku gak kepengin. Ya toh. Wali kan aku iya toh. Nanti aku pede harus yakin aku disayang Gusti Allah. Harus khusnudon. Aku gak boleh sih utur Gusti Allah, aku gak seneng aku Gusti Allah gak. Tapi aku yakin aku disayangi Gusti Allah. Kok jenengan betul-betul gak. Nek aku memang aku wali aku. Di samping asli wali murid juga aku ini yakin aku disayangi Gusti Allah. Coba Pak Sawi jenengan yakin benci Gusti Allah sayang Gusti Allah. Monggo nek jenengan kepen yakin aku iki dibenci Gusti Allah, aku wong bejat. Enggak usah ngomong wis walaupun kita wong bejat tetep harap-harap perbuatan Gusti. Ingat loh ya, kadang-kadang gini, kita salah paham. Oh, sering eling-eling dosa. Tak kandhani wong eling-eling dosa kadang-kadang enggak apik, itu ya setan. Akhirnya dengan jenengan eling-eling dosa yang pernah dilakukan, aku jenengan enggak pede tadi wong yo. Aku bejat. Ya wes sing penting jenengan ketika melakukan dosa wis tobat, wis dimareni tutup buku. Wis ngono pede aja di hadapan Gusti Allah. Yakin saja kalau dirahmati Gusti Allah. Sebab nek jenengan eling-eling halah aku wong bejat terus. Akhirnya jenengan enggak pede pengennya gak tenan kudu neraka wae. Wis menisane ono wong gak wakil milisan menisane. Gitu. Ya, tadi boleh salah paham ya. Salah paham. Maksudnya mau masalah ya ditobati, ya wis gak usah dieling-eling. Wis dieling wae mati Gusti Allah. Kadang mereka Nabi Musa itu mau kira nggak pernah membunuh orang. Maka Nabi Musa waktu diparani oleh umat ya. Besok waktu di hari kiamat itu ketika manusia
dikumpulkan miliaran manusia wis kepanasan. Jadi manusia itu setelah hari kiamat di atas bumi saja, di atas itu dikumpulkan di pada masa itu ribuan tahun. Panasnya luar biasa. Saya nggak tahu, tapi saya yakin karena keimanan. Matahari pas di atas kepala kita sampai umur bagi utak di umur. Nah itu karena mereka sudah putus asa mau kemana? Ya tuna Adam. Ya Adam isfa'lana wa Nabi Adam tolong kami. Anta abal basar, engkau adalah bapaknya para manusia. Bagaimana Adam bilang lastulaha, aku nggak termasuk orang yang mampu kasih syafaat. Dan gitu. Nah, ketika ke Musa bagaimana? Ya Musa isfa'lana lastulaha, aku nggak termasuk orang yang kasih syafaat. Walakin alaika bi dan seterusnya bisa seterusnya. Karena apa? Saya pernah membunuh orang. Nabi Musa itu pernah membunuh orang. Kaplokan kok mati. Itu gak sengaja sendiri. Jadi ada orang dari kelompok mana ada gelut. Terus Nabi Musa itu anggitnya kepengen misah. Dadak sih bisa berangkel lah. Nabi Musa mau kebelanjir apa ngaplok langsung dikaplok langsung mati. Jadi Nabi Musa itu pernah viral lah gitu, viral setelah viral ya, viral setelah ngaplok uang kayak mati mau oleh Fir'aun yang melupakan cara untuk mencari Musa itu akhirnya delek-delek ini sampai gram-gram di rumah terus kalau kita belum delek-delek itu karena ya setelah sampai marah luar biasa Fir'aun. Terus ketemu akhirnya di sama ada tukang sendiri. Orang-orang itu aksir kelas-kelas dunia. Saya pernah dikumpul kalah kabeh sampai orang sing tobat, alisir sing tobat jadi dibantai. Fir'aun itu sampai dibantai. Termasuk yang dibantai Fir'aun itu istrinya Fir'aun itu disalib, mari ngono dijojo kelamin. Kecil. Jadi yang membunuh istrinya Raja Fir'aun ya Raja Fir'aun kaki. Jadi disalib, dibenteng terus kelaminnya kakinanya dijojo. Nah, muring-muring gara-gara alisire kalah mati. Jadi kita ini manusia biasa, nggak usah putus asa. Ustaz, aku belum bijak, yakin saja kalau kita ini dirahmati Gusti Allah. Sebabnya kita nggak yakin merahmati Gusti Allah, sarang orang merahmati sombong. Saya kira ya cukup saudara. Sudah akhir ayat ya. Kalau melihat yang mau ditanyakan silakan. Biar hidup di sini. Kenapa tersewa kita? Dalam kafe kitab-kitab yang asli dan isi yang masih orisinil. Pertama jawabku bahwa alam Allah Maha Tahu. Cuma ada jelasnya. Pertama di suci itu setiap tahun ada anak magang dari Mesir, magang ada dari Yaman gitu. Itu ada salah satu syekh dari Mesir. Ya di situ mahasiswa magang, tapi di sana sudah termasuk imam masjid di Musa. Syekh Farad sahabat saya, salah sempat akrab dulu. Bercerita katanya di Mesir, di desa-desa pelosok itu ternyata isi orang yang namanya Kristen Tibi. Jadi isi orang sih kita pasti katanya rewa alam anak itu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya punya teman kalau dikatakan murid kok ya selalu pondok santri suci ini. Anak Gresik Kadita. Itu di Amerika sekarang. Di Amerika sukses punya bisnis properti. Di Amerika sukses. Gitu. Nah itu istrinya itu masih Kristen, masih Muslim ya. Itu ada info melalui Allah. Kalau bojomu cek turun Muslim juga. Kita sih Kristen tapi kecil.
itu Kristen yang masih ahlul kitab. Ahlul kitab. Gitu katanya. Kalau ahlul kitab itu halal, yang penting laki-laki muslim yang tidak ahlul kitab. Itu katanya. Terus dia juga minta fatwa ulama-ulama Amerika. Gitu. Jadi kalau sumbernya dia ternyata masih ada, karena buktinya istrinya dia, jadi entah itu alibinya dia atau gimana gitu. Saya lihat dulu waktu disuci juga itu termasuk anak baik, hampir hafal Quran, keempat anak baik sekali, anak taat lah. Kalau acara himam nasional itu juga ikut kok, tapi sendirian. Tadi yang biasa kalau Zoom, waktu Zoom ada yang di BBN yang kemarin waktu corona kan ada yang dari yang waktu di BBN itu kan. Itu yang Australia masih mendingan banyak anak, yang di Yaman banyak anak alumni, yang di mana banyak di Mesir banyak. Dia sendiri yang di Amerika sendirian gitu, Zoom sendirian waktu acara memang gitu. Jadi masuk Pak dia nggak takut dosa, dan saya yakin pun mungkin dia sudah WA atau telepon atau matur dari Romayani atau Kakakis gitu. Saya yakin nggak seperti itu. Tadi Cak Imron, apakah sekarang itu masih ada kitab-kitab yang asli gitu? Saya jawaban pertama, alam Allah yang maha tahu. Cuma kalau dari ceritanya tadi yang orang magang dari Mesir katanya di pelosok-pelosok desa itu ternyata masih ada orang yang ikut agama Samawi, artinya ikut ahli kitab ada ya, termasuk istrinya apa tadi anak juga nanti katanya seperti itu. Kira seperti itu. La ilaha illallah